tentang orang, kalau insya Allah aku nggak percaya. Ini belum menyebabkan dia keluar karena belum meragukan aturan Allah. Cuman dia ada keseringan insya Allah nggak pernah pergi. Hukum mengucap insya Allah ketika berjanji hukum dasar sunnah. Kalau dia mengucap insya Allah ketika berjanji dapat pahala. Kalau dia nggak mengucap insya Allah ketika berjanji tidak mendapat dosa. Ini hukum dasar. Yang kedua, ada orang meragukan tentang ucapan insya Allah. Kalau dia ragukan tentang aturan Allah insya Allah, kufur. Kenapa? Meragukan hukum yang Allah turun dalam surat Kahfi, kalau nggak salah itu. Nanti kita lihat ayat berapa. Ketika Muhammad ibni Abdullah didatangkan oleh penduduk Quraisy, ditanyakan kepada Muhammad, ya Muhammad, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kisah penghuni Ashabul Kahfi, penghuni gua. Yang kedua, kamu ceritakan tentang hal ihwal hari kiamat. Apa jawab Rasulullah kala itu? Ini belum turun ayat tentang insya Allah. Apa kata Rasul? Besok kau datang akan aku cerita. Tanpa mengucap insya. Hari esok datang mereka menagih janjinya. Mana Rasulullah yang kau nyatakan kemarin hari ini ingin kau ceritakan tentang dua persoalan aku? Rasulullah nggak bisa menjawab. Disitulah turun ayat. Saya lupa ayatnya, tapi tengok nanti dalam surat Kahfi diceritakan. Izyaquluna, jikalau engkau berkata hai Muhammad bagi sesuatu kau akan melakukan esok, ayyaqula insya Allah, hendaknya engkau mengatakan insya Allah. Jika Allah menghendaki, itu asbabun nuzul turun ayat tentang insya Allah. Orang yang mengingkari, meragukan tentang syariat Allah, itu keluar daripada Islam. Yang sekarang ragu orang bukan tentang lafaz insya Allah, tentang orang, kalau insya Allah aku nggak percaya. Ini belum menyebabkan dia keluar karena belum meragukan aturan Allah. Cuman dia ada keseringan insya Allah nggak pernah pergi. Insya Allah terus ya. Kita jangan marah saudara. Kenapa? Dia sudah dapat pahala. Dengan dia ijab insya Allah tapi dia nggak pergi, berarti Allah nggak menghendaki dia pergi. Tapi Pak Ustaz, dia niat ucapnya insya Allah, hatinya seperti ini. Akan seperti terulang persoalan tadi. Dia Pak Ustaz bukti kan ada dapat 10 kali dia insya Allah, tapi nggak pernah pergi. Karena dia mengingkari janji sengaja dosa. Mulutnya mengatakan insya Allah, hatinya memang rencana enggak pergi. Itu dosa karena rencana mengingkari janji. Jadi sebagiannya bagaimana sikap kita? Orang yang berjanji tetap perintah mengucap insya Allah. Tergantung hatinya, urusan dia dengan Allah. Satu. Kedua, apa hikmah? Ini kalau ditanya apa hikmah mengucap insya Allah, sekalipun kita meragukan dia untuk pasti pergi, sehingga orang nggak mau ucap insya Allah. Kalau insya Allah dah pasti pergi, itu salah analisa dengan hukum. Karena keyakinan kita begitu insya Allah pasti pergi. Enggak, justru oke yang pasti pergi. Biasanya oke, nah itu yang menjamin pasti. Itu dapat pahala? Tidak. Tapi dengan mengucap insya Allah, sekalipun dia nggak mau pergi, urusan dia dulu. Andai kata dua dalam kitab Kifatul Awam, di dalam diceritakan faedah mengucap insya Allah. Yang pertama, andai kata dia meninggal sebelum menempati janji, dia meninggal tidak membawa dosa karena sudah mengucap insya, karena janji belum ditepati. Ini hikmah. Meninggal dia bukan meninggal dalam keadaan maksiat. Berbeda dengan ucapan oke, pasti aku besok pergi. Kalau meninggal belum sempat dia menempati janji, tak dapat hikmah seperti mengucap insya Allah. Kedua, kalaupun dia tak meninggal, besok ada hal yang memang nggak bisa dielak, tapi dia nggak bisa menepati janji, dia nggak termasuk bagian orang yang munafik. Ciri orang munafik berjanji tidak karena mengucap insya Allah. Dua perkara tersebut terselamatkan dia. Kenapa mesti kita ragu mengucap insya Allah? Kalau ada orang yang mungkin kalau insya Allah pasti salah keyakinan dia. Justru dengan insya Allah lah antara dua, dikehendak atau tidak.
Kalau dengan oke, seolah-olah kita melangkahi ketentuan Allah di esok hari.